الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat hari di mana seluruh kaum muslimin berbahagia. Kebahagiaan yang diwajibkan oleh Nabi SAW. Sehingga di hari itu Rasulullah memerintahkan semua manusia untuk keluar menyambut dan merayakan hari Idul Fitri. Wanita-wanita yang haid dan nifas diperbolehkan untuk hadir semata-mata untuk menunjukkan syiar keagungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh dengan keberkahan ini. Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Pada saat itu orang-orang Madinah memiliki perayaan yang sangat banyak. Di antara mereka ada yang merayakan hari-hari khusus, hari-hari untuk berhala-berhala mereka, dan perayaan-perayaan yang lainnya. Kemudian datanglah Nabi SAW dan mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kepada kalian dari perayaan-perayaan ini adalah 2 hari yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Marilah kita menunjukkan kebahagiaan kita di hari ini. Akan tetapi kebahagiaan hari ini sejatinya dimiliki oleh orang-orang yang telah menegakkan ibadah puasa, yang telah menahan rasa lapar dan dahaga serta syahwatnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbi." Bagi orang yang berpuasa terdapat 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan saat kita berbuka. Kebahagiaan kedua saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Hari di mana kita berjumpa dengan Allah. Bagi orang-orang yang telah membawa bekal yang cukup untuk perjalanan yang jauh, dia akan sangat bergembira ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Maka pertanyaannya, sejauh mana kita mempersiapkan perjalanan panjang itu? Hudzaifah radhiyallahu taala anhu mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang mengetahui perjalanan yang cukup panjang, maka hendaklah dia mempersiapkan perbekalan itu. Hari di mana kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amal ibadah kita. Maka orang-orang yang berpuasa dalam keadaan bahagia karena ia tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan baginya berbagai macam pahala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah ini, satu nasihat yang perlu kita pegang dari Ramadan yang telah berlalu. Belajarlah untuk bersabar. Belajarlah untuk bersabar. Belajarlah untuk bersabar dalam seluruh keadaan. Dalam beribadah. Berat memang rasanya. Jika harus meluangkan waktu 5 kali dalam sehari untuk menegakkan salat. Berat rasanya untuk menahan lapar dan dahaga 1 bulan lamanya. Berat rasanya untuk meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat rasanya untuk meninggalkan pembaringan yang begitu nyaman dan nikmat. Rasulullah SAW dalam Isra dan Mi'raj, beliau menyaksikan
dan diberikan teguran oleh Jibril alaihissalam, orang-orang yang tak mampu membangunkan dirinya dan mengangkat kepalanya di atas pembaringan, maka Allah hukum ia dengan batu yang besar yang dipecahkan kepala mereka. Lantas Rasulullah mengatakan, kenapa mereka diazab dengan demikian? Sakulat ru'usuhum, telah berat kepala mereka untuk melaksanakan ibadah salat. Maka daripada itu bersabarlah untuk menegakkan ibadah, bersabarlah untuk meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersabarlah untuk mendidik keluarga. Kita sebagai kaum laki-laki yang diamanahkan kepada kita seorang istri, anak, bahkan kedua orang tua kita. Bersabarlah mendidik mereka. Bersabarlah untuk terus memegang tangan mereka sehingga nanti sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah prinsip hidup kita, saya harus orang pertama yang masuk ke dalam surga agar bisa membawa seluruh keluarga saya ke dalamnya. Jangan sampai terbalik, kita adalah orang yang masuk neraka sementara keluarga kita lebih dahulu masuk surga. Bukankah pagi buta kita telah berangkat bekerja? Bukankah sore hari yang penuh dengan penat kita baru pulang? Sementara upah yang kita dapatkan kita berikan untuk mereka, sementara kita sendiri yang mencarinya berada di dalam neraka, wa'iyadzubillah. Maka daripada itu bersabarlah. Bersabarlah menghadapi bagaimana tingkah laku istri-istri kita, bagaimana menghadapi beloknya akhlak mereka. Sesungguhnya demikian adalah cobaan bagi kaum laki-laki. Memanglah jauh tubuh kita, memanglah jauh jarak kita dengan mereka, tetapi ada satu hal yang dapat memperbaiki keluarga kita, yaitu kesalehan kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim telah meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir. Tidak ada makanan dan minuman, kecuali apa yang dia tinggalkan hanyalah sebuah kurma dengan satu air yang diberikan hanya cukup untuk beberapa hari. Namun karena kesalehan dan doa-doanya, Allah Subhanahu wa taala dirikan Ka'bah di sekitarnya. Kemudian Allah keluarkan air Zam-Zam di bawah mata kaki anaknya. Maka daripada itu, janganlah berputus asa. Walaupun jauh kita tidak bisa mendidik langsung anak-anak kita, salehkanlah diri kita di tempat kerja. Niscaya Allah akan memperbaiki mereka di tempatnya masing-masing. Kaum muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersabarlah. Bersabarlah akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu syarra syakara, wa in asabathu dharra sabara." Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin, seluruh perkaranya adalah baik. Jika ditimpa nikmat dia bersyukur, jika ditimpa musibah dia bersabar. Lihat bagaimana rukun iman yang Allah tetapkan. Untuk beriman kepada Allah sangatlah mudah. Beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhir. Namun satu yang Allah akhirkan dalam rukun iman, yaitu adalah iman kepada takdir. Kita semua menginginkan iman kepada takdir adalah takdir yang baik. Tetapi terkadang Allah menguji kita dengan takdir yang tidak kita senang. Maka terimalah dengan lapang dada atas apa yang Allah Subhanahu wa taala guratkan untuk kehidupan kita. Namun bukan berarti kita pasrah terhadap takdir tersebut. Kita bisa meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan takdirnya dengan senantiasa berdoa kepada Allah, dengan senantiasa memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan takdir. Semoga kehidupan dunia ini berpihak kepada kita dalam ketaatan. Seluruh doa-doa kita diijabah, seluruh keinginan dan harapan kita diwujudkan, dan tidak ada pertemuan yang lebih indah melainkan pertemuan kita di surganya. Terpisah jarak, terpisah waktu dengan keluarga memanglah menyakitkan, tetapi terpisahnya jiwa kita dengan mereka antara surga dan neraka jauh lebih menakutkan. Maka wahai engkau para pejuang, setiap keringat yang tertetes dari setiap pekerjaan, lelah pikiran, penatnya pekerjaan, niatkanlah semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu betapa banyak ibadah yang kita kurangi karena badan sudah tak mampu untuk berdiri, karena jiwa sudah tidak mampu untuk dibawa dalam kesabaran. Mintalah walaupun amalan kita kecil, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beratkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima. Kemudian terkhusus untuk kaum wanita, Rasulullah SAW senantiasa memberikan nasihat khusus untuk para wanita. Di dalam setiap salat Id, beliau menghampiri para kaum wanita dan menasihatinya.
Rasulullah mengatakan, inni ra'aitunna aksara ahlin nar. Sesungguhnya aku melihat kalian kebanyakan adalah penduduk neraka. Kemudian para sahabat mengatakan, hal yakfurna billah. Apakah para wanita mengkufuri Allah? La bal yakfurnal ashir. Mereka tidak mengkufuri Allah, tetapi mereka mengkufuri nikmat suami mereka. In ahsantunna, in ahsana ilaihinna dahran. Apabila laki-laki berbuat baik kepada mereka ribuan tahun bermasa-masa, kemudian melakukan satu keburukan, maka wanita mengucapkan engkau tidak pernah memberikan kebaikan. Maka wahai kaum wanita, ingatlah akan segala kebaikan yang telah diberikan suami-suamimu. Ingatlah setiap helai rambut yang tidak tertutup, maka menjadi sambaran api neraka. Jagalah kehormatanmu. Jagalah marwah sebagai seorang wanita, ibu dari anak-anak yang menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirimu mulia sehingga tidak ada satupun nama di dalam Al-Qur'an suratul rijal, surat laki-laki, melainkan yang ada hanyalah suratun nisa, surat untuk wanita. Maka daripada itu, kaum laki-laki dan perempuan, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai amalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menguatkan kesabaran kita baik di dunia maupun di akhirat nanti saat kita berjumpa dengan Allah. Semoga yang hari ini mendapatkan kesulitan, Allah bukakan perlahan kemudahan. Semoga yang hari ini menimpa kepadanya rasa sakit, semoga Allah segera sembuhkan. Semoga di hari ini, jika ada satu kesulitan yang belum terurai, Allah datangkan pintu dan jalan keluar baginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sebagaimana Allah mengumpulkan kita di pagi hari ini. Allah kumpulkan kita kembali di surganya nanti. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi mustaqbilina syarafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Di akhir khutbah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kembali Ramadan yang akan datang. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita, siyam kita, qiyam kita, zakat kita, tilawah kita dan seluruh kebaikan kita. Dan semoga Allah membukakan pintu surga Ar-Rayyan untuk mereka yang telah berpuasa. Semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Semoga kita berpisah di tempat ini tidak ada satupun dosa yang melekat dalam diri kita. Semoga kita keluar dari tempat ini seperti selayaknya seorang bayi yang dilahirkan kembali oleh ibunya. Semoga Allah membuka lembaran kehidupan kita dengan lembaran yang lebih baik. Semoga Allah memperbaiki akhlak kita, akhlak istri kita, akhlak anak-anak kita. Semoga Allah jadikan anak-anak kita penyejuk pandangan. Semoga setiap nafkah yang kita berikan kepada mereka menjadi jalan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi rumah yang telah kita bangunkan menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan dan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjar kita dari setiap kelelahan menjadi pahala di sisinya. Dan semoga Allah mengampuni segala kekurangan kita semasa kita hidup di dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya arhamar rahimin. Allahumma ihfadh dima'al muslimina fi kulli makan. Allahumma ijma' kalimatahum 'alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqabbal minna jami'a a'malina. Allahumma ighfir lana ala ma asrarna wa ma a'lanna wa anta a'lamu minna ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'uyun. Allahumma yassir wa'in ya karim. Allahumma yassir wa'in ya karim. Allahumma la tadharna dhanban illa ghafartah. Allahumma istajib du'aana
Allahumma ighfir lana, Allahumma ijma'na fi jannatika jannatal firdaus ma'al anbiya war rusul was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa antum bil khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.